Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari secara singkat mengenai struktur folder yang ada di CodeIgniter yang sudah kita install kemarin ya teman-teman. Atau kita install di video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung buka text editor teman-teman, yakni Visual Studio Code-nya. Lalu teman-teman bisa langsung open foldernya di folder instalasi yang teman-teman sudah lakukan kemarin. Nah, di sini saya menggunakan nama foldernya, saya ganti jadi CodeIgniter 4. Lalu kita lihat yang pertama ada folder app. Jadi folder app ini dia berfungsi untuk menyimpan semua aplikasi teman-teman nantinya ya. Nah, di sini yang kita akan nanti ubah itu ada yang kurang lebih 4. Tapi yang paling penting adalah MVC. Yang pertama adalah models. Nanti kalau teman-teman punya database, teman-teman bisa simpen tabelnya di sini. Lalu ada view untuk mengatur tampilannya yang akan ditampilkan. Lalu ada controllers. Jadi ini nanti yang mengatur antara model dan view-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang paling penting juga ada config ini. Config ini mengatur mengenai konfigurasi dari aplikasi kita ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa banyak file. Kalau kita yang kan kita ubah mungkin si app-nya ini ya, file app-nya ini. Jadi kita nanti kalau misalkan pengen mengubah si base URL kita ini, lalu mengubah halaman indeksnya, yang pertama dibuka bukan indeks atau bagaimana, nanti kita akan ubahnya di app ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman masuk di folder public. Nah, yang folder public ini di htaccess ini nanti akan berfungsi untuk merapikan URL teman-teman ya nanti ya. Jadi supaya nanti nama filenya tidak dimunculkan di URL-nya ya teman-teman. Nah, ini tanda pagar ini artinya dia dikomentari ya teman-teman. Lalu ada icon, untuk icon yang di sebelah tabnya itu. Lalu ada index PHP. Nah, ini file pertama yang akan dibuka kalau teman-teman menjalankan program teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat PHP minimal versionnya, jika kurang dari 7,2 maka dia error dan menampilkan PHP-nya harus minimal 72 itu. Nah, ini upRun ini dia berfungsi untuk melakukan teknik bootstrapping ya teman-teman. Jadi apa itu teknik bootstrapping? Kalau teman-teman mengikuti seri MVC, pasti teman-teman udah nggak asing dengan teknik bootstrapping ini. Jadi satu ini dia nanti akan memanggil file-file lain yang dibutuhkan untuk menampilkan untuk menjalankan aplikasinya ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya tes untuk testing. Lalu vendor ini nanti untuk menyimpan dependensi dari komposernya. Kalau teman-teman menginstal sesuatu lalu menggunakan komposer, maka dia dependensinya atau keterkaitan antar aplikasinya akan diolah di folder vendor ini lalu dimasukkan ke komposer JSON ini ya. Lalu writable, kalau teman-teman nanti menyimpan log atau cache atau session seperti itu. Nah, untuk git ignore ini nanti kita tidak akan gunakan karena ini nanti berhubungan dengan GitHub-nya ya teman-teman. Lalu builds, ini adalah versi dari ininya ya. Nah, selanjutnya ada file env ini ya teman-teman, environment configuration. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengatur template konfigurasi dari aplikasi teman-teman ya, environment configuration-nya ya teman-teman. Nah, jadi ini nanti fungsinya apa? Nah, di sini teman-teman nanti bisa merubah environment-nya. Misalkan di sini kalau kita ingin melakukan development atau lagi membangun aplikasi, maka teman-teman ganti ini jadi development ya. Development.
Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi error, maka pesan errornya akan dimunculkan. Kalau production, teman-teman, pesan errornya nggak akan dimunculkan. Nah, lalu environment ini ada 3, si production tadi, development, lalu yang terakhir ada testing ya. Lalu di sini ada base URL-nya. Nah, ini kita isikan aja. Kita isikan seperti ini, http, karena di sini punya saya seperti ini, localhost titik 8080 gini teman-teman. Nah, ini nanti untuk menyimpan base URL-nya ya. Nah, jadi dengan env ini ya teman-teman, ini saya kembalikan dulu deh. Nah, ini saya kembalikan dulu. Nah, dengan nanti kalau teman-teman mengubah base URL-nya, maka teman-teman nggak perlu lagi ke folder ini, lalu ke app ini, config di app ini. Nanti teman-teman apapun yang dituliskan di sini, maka dia akan ditimpa oleh yang kita tuliskan di env ini. Ya. Nah, tapi cara menggunakan env ini adalah kita akan buat filenya bernama .env ini ya. Jadi ini kita copy aja, kita copy, kita paste ini, env copy, ini kita ganti, kita rename .env. Nah, dia akan berubah ikonnya menjadi konfigurasi seperti ini karena dia akan melakukan konfigurasi dari environment-nya ya. Jadi di sini kita akan ubah, yang pertama adalah environment-nya ya. Ini komentarnya kita hilangkan supaya bisa jalan. Kita ganti jadi development ya. Karena kita akan membuat suatu aplikasi ya, development. Lalu untuk base URL-nya kita akan gunakan base URL yang ada di git bash kita. Nah, kebetulan di sini base URL-nya adalah ini, localhost 2.80.80 ini teman-teman. Nah, ini sepertinya kita nggak akan ubah mengenai sessionnya, cookie. Nah, lalu teman-teman nanti bisa ubah database-nya ya. Misalkan hostname-nya apa, terus nama database-nya, username dan password-nya, seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini juga ada keamanan atau security-nya. Begitu teman-teman. Kita close. Juga kita close. Nah, kenapa saya membuat file baru bernama .env ini dan tidak menggunakan ini saja? Karena nanti jaga-jaga kalau misalkan kita membutuhkan mode default-nya ya, begitu teman-teman. Jadi kita supaya tidak kehilangan defaultnya seperti apa, nanti tidak bingung ketika nanti teman-teman membutuhkannya. Seperti itu teman-teman. Lalu license dari CodeIgniter-nya, dan seperti itu teman-teman. Nah, sekian teman-teman video penjelasan mengenai struktur folder dari CodeIgniter ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.